Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 221. Apa maksudnya, Queen? Mandy memarahi karena dia baru saja melalui masa sulit. Mandy memelototi Queen. Kau tahu kan maksudku? Queen menjawab dan menyeringai licik. Aku kasihan padamu karena memiliki suami yang tidak berguna, tapi siapa yang tahu ternyata kau wanita macam itu? Kudengar suamimu bahkan tidak menyentuh tanganmu selama 3 tahun ini. Awalnya aku meragukannya, tapi sekarang aku yakin karena kau telah berselingkuh. Queen mengejek. Selingkuh? Mandy sangat marah ketika dia mendengar ini karena dia mengira Queen menghina kesuciannya. Queen, kau lupa sikat gigi tadi pagi. Kata-katamu itu bau. Apa kau tidak tahu pencemaran nama baik termasuk kejahatan? Mandy mengomel penuh amarah. Wow, seseorang tidak cukup berani mengakui apa yang telah dia lakukan. Katakan padaku, apa kau menyelesaikan masalah proyek kita? Queen berbicara kembali dengan percaya diri. Tentu saja. Mandy menjawab. Oh ya? Kalau begitu beritahu aku berapa biayanya? Queen bertanya sambil menyeringai. Itu, tidak ada biaya apapun. Mandy tergagap dan menjawab tanpa sadar. Dia mengingat kecurigaan Harvey tadi malam. Terlepas dari kecurigaannya, faktanya masalahnya memang sudah terselesaikan dan progresnya kembali normal. Hah! Tidak ada biaya apapun. Apa kau menggunakan cara yang tidak biasa? Queen menuduh. Mandy, Kavichet adalah preman terkenal, maksudmu kau menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan uang? Kau pasti bercanda. Zack bertanya karena dia juga bingung dengan betapa berani jawaban Mandy. Dia meremehkannya dan berpikir bahwa dia tidak dapat menyelesaikannya tanpa menjual tubuhnya. Pada saat itu, Zack mengira Mandy adalah pelacur sehingga dia bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi antara dia dan Kavi. Kasihan Harvey Yok karena telah ditipu. Bab 222 dan ke-223. Mandy, sebaiknya beritahu aku semuanya sekarang juga. Kakek Zima memerintahkan sambil memukul meja. Pada saat itu, Mandy melirik Queen dan Zack. Dia yakin sesuatu telah terjadi sebelum dia tiba. Kemungkinan besar adalah perbuatan Zack, atau kakek Zima tidak akan memberinya sikap seketus itu. Dia awalnya mencurigai Harvey, bukan Zack, tetapi menilai dari situasinya, tampaknya Zack yang paling mungkin ingin menjebaknya. Kakek, aku sudah menyelesaikan masalahnya. Mandy menjawab sambil terengah-engah mencoba menenangkan dirinya. Kami tahu kau telah menyelesaikannya, yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kau menyelesaikannya. Queen menyela. Kau tidak meninggalkan rumah Kavichet tadi malam. Mandy, biar ku beritahu. Kau ini tidak apa-apa jika tidak ingin bersama suami yang tidak berguna, tidak masalah juga jika ingin mencari yang lain, tetapi bisakah setidaknya tidak mencoreng reputasi kita? Tidak bisakah kau bercerai dulu sebelum dengan yang lain? Kau tega menodai citra keluarga kita? Zack memarahi. Setelah mendengar tuduhan Zack, Mandy pun menegaskan bahwa yang ingin menjebaknya pasti Zack. Dia mungkin berpikir bahwa Mandy menyelesaikan masalah dengan tidur bersama Kavi. Zack, dari mana kau tahu beritanya? Apa kau punya bukti? Aku sudah kembali ke rumah jam 8. Kau bisa tanya pada ibuku dan Cynthia kalau kau mau. Mandy membelah diri. Mereka? Mereka adalah anggota keluargamu, memangnya aku bodoh mempercayai mereka? Zack menjawab karena dia tidak percaya bahwa Mandy dapat membebaskan diri dari Kavi tanpa cedera karena Zack pun tidak bisa mengelak darinya. Kau ingin bukti lain? Kau bisa tanya ke tetangga, atau bahkan memeriksa kamera keamanan jika kau masih memaksa. Zack, kuperingatkan ya, kau harus punya bukti atas kata-katamu tadi. Mandy terus membelah diri. Zack tertegun melihat betapa beraninya Mandy saat menjawab, mungkinkah Kavi benar-benar melepaskannya. Tapi kenapa? Satu-satunya alasan yang memungkinkan Mandy lolos tanpa luka adalah, dia memang tidak bertemu Kavi sejak awal. Zack mengira dia sangat pintar sehingga dia bisa memprediksi apa yang terjadi tadi malam. Aku tahu yang sudah kau lakukan, kau bahkan tidak pergi bertemu dengannya kan? Aku bekerja keras untuk mengatur pertemuan dengannya, sia-sia. Zack berteriak marah pada Mandy. Zack, apa kau sudah gila? Bagaimana bisa aku menyelesaikan masalah jika aku tidak bertemu dengannya? Jawab Mandy. Mustahil, mustahil. Zack meragukan. Sejauh ini, Zack hanya bisa memikirkan dua penjelasan logis, apakah Kavi telah memperkosa Mandy, atau Mandy tidak menghadiri pertemuan tersebut, kecuali jika Kavi memiliki masalah pada sisi kejantanannya, mungkin itu sebabnya Mandy pulang lebih awal. Tapi Zack tidak cukup berani untuk mengatakan itu dengan keras karena dia bisa saja dicincang hidup-hidup oleh Kavi karena membuka aibnya. Cukup omong kosongmu, aku ingin tahu bagaimana kau menyelesaikannya, sekarang. Kakek Zimmer sudah tidak sabar. Saat itu, pintu digebrak oleh seseorang. Tyson Woods menerobos masuk dengan wajah datar, disusul oleh dua preman yang menggendong seorang pria yang wajahnya ditutupi karung goni. Seluruh anggota merinding melihatnya karena mereka masih ingat apa yang terjadi pada Don Zender. Meskipun Tyson adalah seorang preman, Zimmer tidak bisa cari masalah dengannya karena dia bukan hanya preman biasa. Tyson, ada perlu apa ke sini? Kakek Zimmer bertanya dengan sopan karena dia tidak ingin menolak Tyson. Meskipun kakek Zimmer adalah orang yang paling kuat di antara Zimmer,
dia masih sadar bahwa dia bukan apa-apa dibandingkan dengan Tyson Woods. Kak? Tyson membanting pria itu ke atas meja. Kakek Zimmer, aku sangat menghormati kalian, tetapi kenapa kalian mencoba menjebakku? Tyson menginterogasi. Bab 223. Apa maksudmu, Tyson? Kami selalu menghormatimu juga dan memperlakukanmu dengan tulus. Kakek Zimmer menjawab karena dia khawatir atas sikap Tyson Woods. Satu kali lagi salah langkah, keluarga ini akan menghadapi masalah yang lebih besar. Menghormati? Apa kalian para Zimmer menganggap jebakan begitu adalah tanda hormat? Tyson bertanya sambil mencibir dan membuka karung goni yang membungkus kepala pria itu. Begitu Zack melihat wajah pria itu, wajah Zack menjadi pucat karena pria itu tidak lain adalah Kavi Chet. Dia hanya tidak yakin mengapa Kavi berada di tangan Tyson. Kau meminta bantuanku untuk merusak bisnis Yorks. Bahkan walau kalian ingin mati, aku tetap hidup. Tyson berkata setelah dia menendang Kavi. Tyson, sebenarnya apa yang terjadi? Kakek Zimmer bertanya dengan suara gemetar. Kapakan? Tyson memerintahkan Kavi dan memberinya tendangan lagi. Karena Tyson sempat bersama Kavi tadi malam, Kavi kini mengaku sebagai bawahan Tyson. Bos, kakek Zimmer, akulah yang menyebabkan masalah di proyekmu, aku tidak melakukannya dengan sengaja, Zack membayarku $300.000 untuk melakukannya. Kavi menjawab tanpa tergagap. Omong kosong! Aku tidak tahu siapa kau, aku juga tidak peduli tentang siapa kau sebenarnya, lebih baik jaga mulutmu. Zack berteriak karena marah dan panik. Kavi mengangkat kepalanya untuk melihat Zack. Kavi marah karena Zack lah yang membuatnya mendapat masalah. Zack Zimmer, aku tidak menyimpan dendam kepada kalian para Zimmer. Untuk apa aku merusak dan mengacaukan proyekmu? Belum lagi proyek itu didanai oleh Yorks. Aku tidak akan berani mencari masalah dengan mereka. Aku hanya melakukannya karena kau mengatakan akan membayarku $300.000 dan berjanji bahwa York tidak akan membawa masalah bagiku, aman terkendali, jadi untuk apa aku mengacaukan proyek ini? Kavi mengungkapkan bagian ceritanya. Zack tercengang karena masa depannya akan hancur jika kakek Zimmer mengetahui hal ini. Siapa sangka dialah yang akan menghadapi konsekuensi dari rencana yang dia buat untuk menjebak Mandy. Aku mengerti. Itu semua salahmu kan, Mandy? Kau tidur dengannya dan menyuruhnya menjebakku kan? Zack berteriak pada Mandy, mencoba untuk mengalihkan kesalahan padanya karena dia tahu bahwa dia akan mati pada saat itu juga jika dia tidak menyalahkan orang lain. Bukankah kau sendiri yang mengatur pertemuanku dengan Kavi? Mengapa aku bekerja sama dengannya dan merusak proyekku? Zack, jangan kira bahwa semua orang bodoh sepertimu, kau tidak sadar atas apa yang sudah kau lakukan. Mandy marah karena sudah memahami situasinya, bahkan dia merasa agak menyesal karena telah mencurigai Harvey York. Kakek, jangan dengarkan wanita ini, aku selalu menjadikan keluarga ini prioritas pertamaku, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Zack berjalan cepat menuju kakek Zimmer saat berada di bawah tekanan, dia memasang tampang ragu. Kakek Zimmer memasang wajah datar karena dia tahu Kavi tidak akan begitu saja menuduh Zack. Fakta bahwa hanya Zack yang tahu siapa yang menyebabkan masalah dan bisa mengatur pertemuan dengannya sudah cukup mencurigakan. Dia bahkan menyuruh aku untuk memperkosa Mandy dan mengeksposnya ke seluruh Newmi sehingga dia akan menjadi pewaris Zimmer, begitu Mandy ditendang dan proyek itu dikembalikan. Untuk itu, dia membayarku $115.000 di muka dan aku masih memiliki riwayat panggilan kami. Kata Kavi. Apa yang dikatakan Kavi sebelumnya masih bisa disangkal oleh Zack, tetapi riwayat kontak tidak bisa berbohong, Zack juga tidak bisa menjelaskan tentang itu. Zack kemudian tampak putus asa. Saat itu Zack masih bertanya-tanya apa yang salah dalam rencananya, kenapa Tyson datang entah dari mana dan kenapa Kavi bisa menjadi bawahannya. Otak Zack dipenuhi dengan pertanyaan. Penonton juga dikejutkan oleh perbuatan tercela Zack, mereka terlihat kaget saat menatapnya. Tampaknya semua orang yang mendukung Zack akan mendapat masalah. Bab 224 dan ke-225. Zack, kenapa kau bisa melakukan kecurangan seperti itu? Memalukan. Kenapa kau tega menjebak Mandy? Dia sudah berusaha keras. Kau menyia-nyiakan kepercayaan kami. Aku sangat kecewa padamu. Para kerabat mengubah sudut pandang mereka seperti biasa. Kakek, itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak tahu apa-apa. Quinn dengan cepat mencoba mengklarifikasi karena dia tahu bahwa dia juga akan mendapat masalah karena dialah yang memulai topik tersebut. Ayah, aku yakin Zack baru saja salah paham, tolong jangan marah padanya. Untungnya tidak ada hal serius yang terjadi, aku akan menjaganya saat kita pulang. Sean berkata sambil marah karena dia tahu bahwa dia dan putranya akan mendapat masalah jika mereka benar-benar diusir dari keluarga. Kakek Zimmer memikirkannya dan terlihat sangat serius karena dia juga tidak yakin bagaimana dia harus menyelesaikan konflik ini. Dia tahu bahwa dia harus memberi Mandy solusi atau Zimmer lain akan merasa tidak adil, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengusir Zack dari keluarga karena seorang wanita, baginya wanita hanyalah pembawa sial. Selain itu dia harus menyelesaikan masalah dengan Tyson karena Zimmer tidak mau bermasalah dengannya. Namun, kakek Zimmer cukup bias terhadap Zack karena menurutnya Zack adalah anak paling berguna dari generasi ketiga. Meskipun Mandy membawa banyak keuntungan bagi Zimmer, pria yang membenci sosok wanita untuk menjadi pemimpin, kakek Zimmer tidak akan bersedia menyerahkan bisnis keluarga ke tangan Mandy. Kakek Zimmer melambaikan tangannya untuk memberitahu Zimmer berhenti berbicara.
Tyson, aku sudah memahami situasinya dan aku minta maaf jika cucuku menyebabkan kegaduhan karena perilaku mereka yang tidak dewasa. Untungnya keadaan tidak menjadi serius, tapi aku akan menghukumnya. Untuk bagianmu kami bersedia memberimu kompensasi dalam jumlah berapapun, katakan saja. Kakek Zimmer menawarkan untuk memberi kompensasi agar Zack tidak dalam masalah. Tyson sebenarnya diperintahkan oleh Harvey untuk menginterogasi Zimmer, jadi dia tidak meminta banyak. Baiklah, karena kakek Zimmer memahami situasinya, mari kita urus bisnis kita sendiri dulu dan kemudian aku akan mengunjungimu. Tyson berkata sambil menatap Zack dengan dingin. Setelah Tyson selesai berbicara, dia pergi dengan bawahannya. Zack berlutut lega dan memecah keheningan, dia gemetar. Zimmer lainnya juga takut untuk memberikan komentar karena mereka sekarang bergantung pada proyek Mandy untuk masuk ke dalam masyarakat kelas atas. Siapa yang tahu bahwa Luck akan melakukan hal seperti ini untuk menghancurkannya? Setelah hal seperti itu terjadi, kakek Zimmer perlu menghukum Zack tidak peduli seberapa bias dia terhadapnya. Kalian anak-anak yang tidak berbakti, mengapa kalian tidak bisa lebih bersatu? Kata kakek Zimmer dengan ekspresi lelah. Mandy, karena Zack ingin menjebakmu, aku serahkan hukumannya padamu. Kakek Zimmer menawarkan. Mandy khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan kakek Zimmer karena dia tahu bahwa kakek Zimmer tidak akan memberikan hukuman yang terlalu serius, sehingga dia meninggalkan pilihan untuknya. Namun, Mandy juga sadar bahwa kakek Zimmer akan memarahi dan berbalik melawannya jika dia menyarankan hukuman yang serius. Kakek, karena kau adalah kepala keluarga, kau yang memutuskan. Kata Mandy meskipun dia sangat tidak senang dengan pendekatan kakek Zimmer. Kau mau aku selesaikan bagaimana karena kau berdua adalah cucuku. Kakek Zimmer menghela nafas. Zack, mulai sekarang kau tidak diizinkan masuk kerja dan aku akan menghentikan 6 bulan gajimu sampai kau menyadari kesalahan apa yang kau lakukan. Kakek Zimmer sengaja membuat ekspresi menyedihkan. Zack menundukkan kepalanya tetapi dia menyeringai saat itu. Bab 225. Zack sangat ingin tertawa pada saat itu karena dia berpikir bahwa dia akan menghadapi hukuman yang serius, tetapi tampaknya kakek Zimmer menyelamatkannya lagi. Dilihat dari situasinya, posisi Zack di Zimmer tetap tak tergoyahkan. Mandy, kau benar-benar menyangka bahwa kau mampu melawanku? Zack mengutuk Mandy Zimmer dalam pikirannya. Kakek, aku telah menyadari kesalahanku, aku akan meluangkan waktu merenungkan diri, kemudian aku akan kembali membantu keluarga kita. Zack berkata sambil dengan sengaja membuat ekspresi menyesal. Aku senang kau sudah memiliki pola pikir ini, Zack. Kakek Zimmer memuji. Aku tidak ingin informasi tentang hari ini bocor kepada siapapun. Jika aku menemukan ada yang membicarakan hal ini di luar, aku akan mengambil tindakan. Kakek Zimmer mengancam saat dia melirik kerumunan. Mandy sangat marah tentang bagaimana kakek Zimmer menangani situasi tersebut. Setelah kakek Zimmer pergi, kerumunan mulai menyukai Zack lagi. Zack, harap dipahami bahwa kami tidak sengaja berbicara buruk tentangmu, kami hanya tidak ingin kakek Zimmer menjadi lebih marah. Benar, Zack, mungkin akan lebih buruk jika kami mendukungmu. Tolong jangan salahkan kami. Mereka lagi-lagi merubah pandangan mereka. Zack lalu melambai ke arah kerumunan sambil menyeringai. Mandy, kau beruntung kali ini, tapi kau tidak akan beruntung selamanya. Kakek jelas lebih menyukaiku dan itu fakta. Aku yakin kau sangat marah sekarang, mau bagaimana lagi, aku bersyukur menjadi anak laki-laki, kau melihat perbedaan di antara kita. Hah! Betapa bodohnya kau berpikir bahwa kau mampu melawan aku, kau hanyalah seorang manajer proyek kecil, ingatlah itu. Zack mengejek Mandy dengan nada menyebalkan. Namun, Mandy harus menahan emosinya saat itu, meskipun dia sangat ingin menampar Zack saat itu. Mandy, apa kau tidak menyadari bahwa kau hanyalah alat bagi Zimmer? Jika bukan karena investasi Yorks, kau bahkan tidak memiliki kewenangan untuk berada di sini hari ini. Pergilah dan kembali ke perusahaan periklanan kecilmu. Beberapa wanita harus tahu tempatnya, jika dia menuntut untuk dihormati, dia seharusnya menikah dengan orang yang lebih baik. Kau menikahi sampah yang tidak berharga itu, posisimu dalam keluarga kami baru saja turun ke titik yang sedikit lebih tinggi dari pembantu kami. Quinn sengaja berjalan mendekati Mandy dan mengejek dengan nada menghina karena dia masih menyimpan dendam terhadap sikap Mandy tadi. Mandy tidak bisa berbuat apa-apa selain memelototi mereka beberapa saat sebelum pergi. Mandy berkata pada dirinya bahwa untuk mengalahkan orang-orang itu, dia harus lebih bekerja keras dan membuktikan kepada Zimmer bahwa dia jauh lebih hebat dari mereka. Dia perlu membiarkan Zimmer mengakui kontribusinya dan melihatnya sebagai aset yang tak tergantikan. Setelah Mandy keluar dari villa Zimmer, dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan ingin menelpon Harvey, tetapi dia berhenti sebelum dia menghubungi nomornya. Dia mencurigai Harvey tadi malam dan merasa kasihan padanya, juga merasa tidak enak karena sering menghubungi Harvey saat dia dalam masalah. Akhirnya, Mandy tidak menelpon dan kembali ke departemen proyeknya saat suasana hati yang buruk. Malam itu, Harvey tiba di rumah. Suasananya mengerikan, Lillian dan Mandy sedang duduk di ruang tamu yang remang-remang. Mandy, apa kau sudah menangani masalah ini? Bukankah kakek memujimu? Harvey bertanya dengan bingung. HMP. Mandy menjawab dengan suara. Memuji? Tyson membawa Kavi Chat ke tempat kejadian hari ini untuk mengekspos Zack, tapi kakek Zimmer masih melindunginya dari hukuman serius. Harvey, kau sampah yang tidak berharga, kami tidak akan diganggu oleh orang-orang seperti mereka jika Mandy tidak menikah denganmu.
Lillian masih punya cara untuk menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.